Baik, kita akan ajak pemirsa untuk kembali berbincang dengan Bapak Irwan dan juga Pak Daryono. Saya mau ke Pak Irwan, menyambung yang tadi Pak Irwan, Anda menjelaskan bahwa Sesar Cimandiri ini sebenarnya cukup panjang dari wilayah Pelabuhan Ratu, Cianjur, Sukabumi, Bandung Barat. Ini masihkah berbahaya? Apa yang perlu dikhawatirkan untuk masyarakat di wilayah tersebut, Bapak? Seperti yang tadi kita diskusikan bahwa bidang sesar Cimandiri ini cukup panjang dan itu fakta yang pertama. Kemudian fakta yang kedua adalah dalam konteks gempa-gempa sebelumnya ini pernah terjadi dan gempa sebelumnya pun pernah merusak. Itu fakta yang kedua. Kemudian fakta yang ketiga, bidang yang panjang tersebut diyakini oleh beberapa pakar terbagi atas beberapa bagian, ada beberapa segmen. Jadi kalau kita bicara potensi gempa sesar Cimandiri, itu tidak hanya mengacu apa yang terjadi 2 hari yang lalu di Cianjur, tetapi sejarah membuktikan bahwa di beberapa tempat yang berbeda, di dekat Pelabuhan Ratu juga pernah terjadi di masa lalu, di dekat dengan lebih ke arah Sukabumi pun pernah terjadi. Dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama, bahwa potensi sesungguhnya, jadi ada sebuah referensi yang bisa kita gunakan, yang dibuat oleh Pusat Studi Gempa Nasional, sebuah pusat yang dibuat oleh berbagai instansi, termasuk ada BMKG, di sana ada BNPB, di sana ada Kementerian PU, BRIN, kami dari kampus, telah mendefinisikan bahwa potensi gempa maksimum yang mungkin terjadi, tapi tidak kita harapkan, di Sesar Cimandiri adalah magnitudenya 7. Itu tidak kita harapkan. Tetapi yang sering terjadi bukan gempa yang maksimum, tapi gempa-gempa yang kecil. Dan kemudian 2 hari yang lalu kita kemudian tersadarkan bahwa gempa tidak terlalu besar pun bisa menghasilkan kerusakan. Jadi dalam bidang yang cukup panjang tadi, ada beberapa riset yang menyebutkan sampai panjangnya lebih dari 80 kilo, mungkin terjadi beberapa gempa yang lain di tempat atau di segmen yang berbeda. Ini tidak kita harapkan, tetapi ada beberapa fakta diantaranya di masa lalu pernah terjadi, kemudian ada fakta riset bahwa bidangnya pun terbagi-bagi. Ini yang kemudian perlu menjadi concern kita bersama. Baik, Pak Irwan, apakah juga kita tahu bahwa selain Sesar Cimandiri ini yang dapat dikategorikan masih cukup aktif ya Pak ya? Apakah ini juga memicu pergerakan mungkin seperti di Sesar sekitarnya Sesar Lembang, kemudian Padalarang juga ada di sana? Iya, jadi satu hal yang perlu diketahui bahwa kita memiliki beberapa sumber gempa atau kita sebut dengan sesar di wilayah Jawa Barat. Tetapi mohon tidak diartikan bahwa sesudah gempa sesar Cimandiri kemudian gempanya akan pindah ke tempat yang lain. Itu tidak demikian. Setiap sesar memiliki mekanismenya sendiri, memiliki parameter-parameter gempa tersendiri yang kemudian ya mereka memang sumber gempa aktif gitu ya. Kalaupun terjadi misalnya tidak karena sesudah sesar Cimandiri terus gantian pindah ke Lembang, tidak. Nah, yang menjadi perhatian kita bersama bahwa beberapa sumber gempa tersebut berada di daerah-daerah yang sekarang penduduknya menjadi padat. Mungkin di masa lalu tidak, sekarang penduduknya cukup padat. Misalnya tadi disampaikan Sesar Lembang. Sesar Lembang itu berjarak hanya 8 kilo dari kota Bandung. Tidak kita harapkan, tetapi apabila magnitudo gempa dengan magnitudo sama dengan yang di Cianjur terjadi, kita akan merasakan dampak yang mungkin tidak jauh berbeda juga. Ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian bahwa sumber gempanya ada beberapa dan sebetulnya mungkin magnitudonya tidak terlalu besar potensinya. Seperti juga di sekitar Garut ada yang disebut dengan sesar Garsela misalnya. Itu tidak terlalu besar potensi magnitudonya. Tetapi belajar dari gempa Cianjur 2 hari yang lalu, ternyata tidak harus gempa dengan magnitudo besar untuk memberikan dampak yang signifikan. Ini perlu menjadi perhatian bagi kita bersama, terutama mereka yang tinggal di Jawa Barat. Baik, jadi memang sumber gempa masih ada beberapa walaupun sebenarnya tidak besar magnitudonya tetapi juga harus menjadi perhatian untuk kita bersama khususnya untuk masyarakat yang berada di wilayah atau rawan-rawan bencana begitu ya. Saya mau ke Pak Daryono, kalau dari sisi analisis dan juga kajian dari BMKG sebenarnya titik mana saja yang masih rentan di wilayah Cianjur, apakah warga yang berada di lereng lembah, kemudian bantaran sungai, nanti tidak hanya di tahun ini tapi tahun-tahun ke depan lebih baik tidak ada yang tinggal di sekitar sana atau seperti apa, Pak Daryono? Iya, sebenarnya terkait dengan kawasan rawan gempa ini ya, ini tidak perlu harus ditinggalkan, Mbak, karena kita memiliki upaya mitigasi yang tentu saja struktural yang bisa kita lakukan. Jadi seperti saya sampaikan di depan bahwa sebenarnya solusinya itu hanya bagaimana kita bisa menyediakan rumah yang
tahan gempa atau aman gempa ya. Tahan gempa itu strukturnya kuat, yang biasanya berbiaya agak mahal ya. Tapi kalau pengen yang opsi yang aman gempa itu bisa dibuat dengan bahan ringan yang didesain menarik kayu dan bambu itu lebih bisa menahan goyangan gempa. Tetapi untuk kawasan-kawasan di zona sesar mandiri, ada sisi rata dan sesar mikro minor yang lain yang masih belum teridentifikasi cukup banyak daerah situ. Hingga hanya itu yang bisa kita lakukan ke depan agar kita aman dari gempa. Kemudian terkait dengan tata ruang ya Mbak ya, itu bagaimana agar kita melakukan mikrozonasi ya, mana daerah-daerah yang bisa memberikan respon yang kuat saat gempa itu bisa kita teliti dengan mikrozonasi, pemetaan detail untuk penilaian tata ruang. Jadi gempa itu tidak harus tingkat kerusakan gempa itu tidak hanya ditentukan oleh magnitudo, besarnya magnitudo atau jaraknya dari pusat atau sumbernya, tetapi kondisi tanah setempat tetap mempengaruhi. Kalau Pak Irwan tadi menjelaskan bahwa tanah lunak itu bisa mengamplifikasi, itu benar. Di sana itu banyak sekali kawasan yang tersusun tanah lunak ya, yang merupakan deposisi material erupsi Gunung Api pada masa lalu ya. Dan itu memiliki karakteristik shock sediment yang itu akan bisa beresonansi saat terjadi guncangan gempa. Nah, ditunjang dengan rumahnya yang tidak tahan gempa, udah gempanya diperbesar, kemudian struktur bangunnya lemah, itu yang menyebabkan roboh dan menimbulkan korban luka. Nah, terkait dengan collateral hazard, dampak ikutan terkait dengan gempa itu ya, saat ini kan di daerah tersebut banyak perbukitan, Mbak. Dan saat gempa kuat terjadi itu sebenarnya banyak slope atau lereng-lereng tebing yang mengalami ketidakstabilan ya. Sehingga itu rentan terjadi longsoran. Hingga jika musim hujan juga patut diwaspadai ini, apakah itu nanti ada landslide, longsoran, karena memang terjadi ketidakstabilan lereng. Itu yang kedua. Yang pasti ke depan itu bagaimana menata ruang di Cianjur dan sekitarnya ditata sedemikian rupa yang berbasis risiko gempa bumi ya, baik itu dari aspek local site effect, sebaran tanah lunak yang bisa merespon, sehingga kita menyesuaikan dengan bangunannya sehingga diperkuat, misalnya kalau memang itu berada di daerah tanah lunak. Kemudian itu local site effect berhubungan dengan tanah lunak ya. Kemudian efek topografi itu perbukitan, gempa yang terjadi dan mengguncang perbukitan itu kalau semakin tinggi, apalagi puncak-puncak ikir, puncak tebing itu bisa mengalami peningkatan percepatan. Itu yang diwaspadai, sehingga perlu dikaji ulang bagaimana kalau kita mau membangun rumah jangan di lereng-lereng tebing atau di puncak-puncak tebing yang sebenarnya itu bisa labil saat terjadi gunung, bisa terjadi longsoran, dan itu bisa menambah korban yang terjadi. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG, dan juga Pak Irwan Melano, pakar gempa, sudah berbagi informasi mengenai gempa Cianjur, apa yang menjadi penyebabnya dan juga mitigasi ke depannya seperti apa. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini di Gadok. Sempat ada penutupan jalan dari puncak menuju ke Cianjur. Sudah ada rekan kami Usep Syarifuddin langsung dari sana. Usep, silakan. Halo. Iya, silakan informasi terbaru, Usep. Ya, Anda dan pemirsa dapat saya sampaikan bahwa kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya tempat saya melaporkan di pertigaan Gadog. Anda bisa baca sendiri di belakang saya ini ada tulisannya ada longsor di jalur puncak. Jadi semua pengendara yang akan menuju ke arah puncak ataupun menuju ke arah Cianjur tepatnya dan Bandung yang melalui arah puncak itu diarahkan melalui Sukabumi, melalui Bocimi atau arteri Sukabumi, dan juga diarahkan menuju ke arah Jonggol, Cariu, kemudian juga keluar di Cianjur. Dan ini dianjurkan sejak hari pertama terjadi bencana di gempa bumi di kawasan Cianjur. Dan hari pertama dan hari kedua kemarin saya melihat ada woro-woro begitu disampaikan melalui pengeras suara oleh pihak kepolisian dari Satlantas Polres Bogor di kawasan Gadog ini. Namun untuk saat ini ada running text saja, nanti siang katanya sekitar pukul 8.09 akan dilakukan ada running text di mobil begitu, di kendaraan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Dan ini di sekitar sini ada beberapa banner yang dipasang seperti ini, diberitahukan kepada masyarakat bahwa jalur yang menuju ke arah Cianjur itu belum bisa dilalui, hanya sampai di Cipanas. Tapi bagi Anda yang akan
berjalan-jalan, akan melakukan berlibur ke arah puncak itu masih bisa dilakukan dan Anda masih bisa memasuki kawasan puncak jika Anda tidak ada niat untuk melintas ke arah Cianjur. Namun demikian Anda pun masih ke Cianjur lewat dua alternatif tadi, Jonggol atau melalui Sukabumi. Selain itu menurut informasi dan data yang saya terima dari pihak kepolisian bahwa untuk kendaraan menuju ke arah puncak ini memang berkurang karena memang yang akan menuju ke arah puncak ataupun ke arah Bandung belum bisa melalui kawasan ini dikarenakan ada longsor ataupun yang sangat besar di kawasan Cianjur dan juga tentu saja di tempat di mana gempa terjadi. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sampai dengan saat ini masih terus dilakukan perbaikan serta juga untuk aksesnya segera dibuka seperti yang diinstruksi oleh Presiden Jokowi kemarin bahwa BPBD dan juga Basarnas untuk segera melakukan perbaikan ataupun membuka akses jalan ini. Sementara demikian informasinya, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Usep Syarifuddin melaporkan dari wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat. Tadi juga dikatakan bahwa ada dua alternatif jalan yang bisa Anda lalui apabila ingin menuju ke Cianjur, Jawa Barat. Bisa melalui jalan alternatif Jonggol ataupun melalui Sukabumi. Karena melalui puncak ini jalannya masih ditutup dan juga ada longsor yang terjadi di sana. Terima kasih Usep Syarifuddin melaporkan langsung dari sana. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.